Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pertemuan kedua BKSN 2023 ini, kita akan mendalami subtema Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Manusia itu rapuh. Lalu jika demikian, apakah mungkin seseorang dapat memulihkan dirinya, keluarganya, gerejanya, negaranya, jika ia sendiri masih penuh dengan kerapuhan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita mendalami kitab Nabi Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Yunus dimuntahkan oleh seekor ikan besar ke daratan, Tuhan memerintahkan kepadanya untuk kedua kalinya perintah seperti dalam perutusan pertama. Tanggapan yang diberikan oleh Yunus ketika menerima dua perintah Tuhan itu berbeda. Di perintah pertama ia melarikan diri,
Di perintah kedua, ia tunduk taat pergi ke Niniwe. Dalam hal ini Tuhan ternyata tetap memakai Yunus untuk mewartakan bagi pertobatan Niniwe. Meskipun sebelumnya Yunus pernah tidak taat dan malah melarikan diri. Isi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe adalah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Kata ditunggang balikkan juga pernah disebut dalam kisah kehancuran Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perikop yang kita baca tadi sebenarnya lebih bercerita tentang pergulatan Yunus setelah mewartakan pertobatan daripada tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Setelah mewartakan pertobatan di Niniwe, Yunus kembali memberontak kepada Tuhan justru karena orang-orang Niniwe bertobat, Bapak Ibu. Yunus merasa Tuhan tidak adil. Menurut Yunus, seharusnya orang yang jahat itu dihukum dan orang yang baik harus mendapatkan anugerah. Itu konsep keadilan menurut Yunus. Disinilah pergulatan Yunus. Bila di atas kapal, ketika ia melarikan diri ke Tarsis, ia lebih memilih untuk dibuang ke laut daripada berseru kepada Allah. Di Niniwe ia memilih mati daripada mengenal kebenaran Tuhan. Yunus kesal hati. Ia jengkel dan marah dengan apa yang terjadi. Maka Yunus meninggalkan kota, namun ia mengamati dari jauh kota Niniwe sambil menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Rupanya Yunus masih berpikir bahwa Niniwe akan diluluhlantakkan dengan api sebagaimana Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya kekesalan hati Yunus sudah ia rasakan saat perutusan pertama sehingga ia melarikan diri ke Tarsis. Yunus kesal karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan yang berbelas kasih dan tidak jadi menghukum. Hal itu dapat diketahui sebagaimana ia sampaikan dalam doanya. Ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ironi. Sementara Raja Niniwe yang dikatakan jahat bertobat, namun Yunus yang adalah seorang nabi malah marah dan kesal karena mengetahui Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bagi Yunus, Allah itu semestinya bersikap adil, yaitu memberikan ganjaran setimpal kepada penduduk Niniwe dengan menghukum mereka karena mereka jahat, bukannya mengampuni. Nampaknya pengampunan yang diberikan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe yang jahat itu merusak keyakinan Yunus, Bapak Ibu. Ia lebih menginginkan keadilan dan menolak berdamai dengan cara Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Hal itu membuat hati Yunus kesal. Saking kesalnya atas sikap Tuhan itu, ia lebih memilih mati daripada hidup. Menanggapi sikap Yunus ini,
Tuhan bertanya kepadanya, layakkah engkau marah? Menanggapi pertanyaan Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus menjawab dengan diam dalam tindakan. Ia meninggalkan kota dan mendirikan sebuah pondok di luar kota untuk ditinggalinya. Di sini kita bisa tahu rupanya Yunus mengamati akan apa yang akan terjadi. Ia masih berpikir bahwa Niniwe akan dihukum sebagaimana Sodom dan Gomora yang diluluh lantakkan oleh api yang turun dari langit, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, walaupun Yunus seperti itu, tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yunus. Tuhan tidak jemu-jemunya memberi tanda-tanda supaya Yunus memahami dirinya yang adalah pengasih dan kehendaknya untuk mengampuni orang berdosa. Ketika Tuhan membuat tanda dengan menumbuhkan pohon jarak untuk menghibur nabinya itu, Yunus sangat senang atas perbuatan Tuhan terhadapnya itu. Namun ketika pohon jarak itu kemudian mati, ia kembali kesal kepada Tuhan. Sang nabi bersikukuh dengan keinginannya, lebih baik mati daripada hidup. Menanggapi pemberontakan dan protes dari Nabi Yunus tersebut, Tuhan memberikan pernyataan yang terakhir tentang dirinya. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Di ayat yang ke-11 ini disebut kata sayang atau mengasihani. Dan kata ini dapat menjelaskan perbedaan antara Tuhan dan Yunus. Tuhan menerima pertobatan para pendosa. Ia juga memperhatikan orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka berbuat dosa. Sifat belas kasihan Allah yang ditentang oleh nabi ini memiliki dua segi, yaitu mengampuni dosa orang-orang yang bertobat dan berbelas kasihan kepada semua manusia karena mereka adalah makhluk hidup. Belas kasih Tuhan bagi semua ciptaannya ini tidak merusak keadilan seperti yang dipikirkan oleh Yunus. Sebaliknya, belas kasih menjadi komponen penting dalam melakukan keadilan. Karena itu Yunus diam dan tidak menjawab. Diamnya Yunus ini seakan-akan menjadi penemuan dirinya bahwa ada perbedaan antara Tuhan dan Yunus. Allah sayang kepada orang-orang yang berdosa, sementara Yunus berfokus pada keyakinan akan Allah yang adil, yang semestinya dalam pikiran Yunus menghukum orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian pesan kisah tersebut yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Dari kisah Yunus ini kita mengetahui bahwa Tuhan terus-menerus mendampingi manusia dengan setia dan kasih untuk bertobat. Walaupun manusia itu sendiri dalam keadaan marah dan berusaha menjauhi Tuhan. Kerapuan manusia tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk menyudutkan manusia.
Justru kerapuan manusia itu menjadikan Tuhan selalu hadir, menyertai dan membimbing manusia untuk kembali kepadanya. Kisah Yunus ini mengajak kita untuk berdamai dengan keadaan yang kita alami. Bisa jadi kita sekarang marah karena situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Belajar dari kisah ini, kita sekarang diajak untuk menerima hal itu, Bapak Ibu. Berusahalah untuk memperbaiki keadaan. Dan datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia yang jatuh terpuruk. Ia tetap hadir, menyertai dan membimbing manusia yang mau berusaha. Manusia membutuhkan pertobatan, dan untuk bertobat ternyata perlu perjuangan. Dibutuhkan keberanian untuk bertobat. Perjalanan Yunus yang menyimpang dari kehendak Allah bukanlah soal tindakan dosa seperti hanya memeras atau membunuh. Tetapi keyakinan dan pikirannya yang menolak Tuhan yang menurutnya berbuat tidak adil. Dalam pikiran Yunus dan juga mungkin pikiran kita, Tuhan itu semestinya adil, yaitu dengan memberikan ganjaran kepada orang yang baik dan menghukum orang yang berdosa. Itu baru adil menurut Yunus dan juga mungkin menurut kita. Sebagai contohnya, kita tidak memeras, tidak korupsi, tidak membunuh, rajin beribadah, rajin berdoa, tertib, disiplin, dan yang lainnya. Namun di sisi lain kita mempertanyakan keadilan Tuhan di saat menjumpai orang yang dalam pikiran kita malas, sembrono, suka melanggar aturan, jahat. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya mereka bertobat. Dan setelahnya hidupnya baik-baik saja dan bahkan mungkin lebih baik dari kita. Di mana keadilan Tuhan? Disinilah kita diajak untuk memiliki perspektif berbeda untuk memahami keadilan Tuhan. Kasih Allah itu luas, Bapak Ibu, universal, tidak eksklusif, hanya untuk kelompok tertentu atau milikku, begitu tidak. Tetapi kasih Allah itu untuk semua. Tuhan dengan senang hati mengampuni mereka yang berdosa karena kerapuannya bila mereka bertobat. Pada akhirnya Tuhan memberikan keselamatan dan bukan hukuman. Sebagai nabi-nabi Tuhan, kita sekarang pun dipanggil untuk menegakkan keadilan dengan pengampunan dan belas kasih. Kita dipanggil untuk mewartakan keselamatan, bukan hukuman. Dan pada akhirnya kita bisa ikut berbahagia karena domba yang hilang telah ditemukan. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari pendalaman kita akan sabda Tuhan yang kita dalami hari ini. Semoga permenungan ini membawa kita tergerak untuk mewartakan keselamatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya konten ini bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga Tuhan memberi kita kedatangan.